Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar program guru penggerak ya. Saya ucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu yang saat ini lulus seleksi tahap 2 ya. Calon pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 7. Karena sudah muncul ya pengumumannya, yaitu per tanggal 18 Juli tahun 2022. Bapak dan Ibu, di sini disampaikan bahwa sebanyak 4.200 orang calon pengajar praktek telah mengikuti seleksi tahap 2 ya, dan sebanyak 3.393 dinyatakan lulus tahap 2. Tahap selanjutnya, calon pengajar praktek pendidikan guru penggerak yang dinyatakan lulus seleksi tahap 2 berhak untuk mengikuti seleksi tahap 3 berupa pembekalan calon pengajar praktek pendidikan guru penggerak yang akan diselenggarakan pada akhir Juli sampai pertengahan September. Bapak dan Ibu, di sini saya akan berbagi pengalaman saya ya mengikuti seleksi tahap 3 atau pembekalan calon pengajar praktek ya di angkatan 4. Meskipun durasi atau waktu pembekalan tidak selama di angkatan 4, di angkatan 7 ini lebih singkat ya Bapak dan Ibu. Tapi materinya kurang lebih hampir sama ya, yaitu mengikuti alur merdeka. Bapak dan Ibu, saya akan berikan tips ya, bagaimana kunci sukses mengikuti seleksi tahap 3 atau pembekalan calon pengajar praktek. Yang pertama adalah, Bapak dan Ibu, di sini saya berikan informasi ya, yang waktu itu saya alami di angkatan 4. Tapi insya Allah kurang lebih hampir sama di angkatan 7 ya alurnya. Yang pertama adalah seleksi. Jadi ini adalah tahapan pembelajaran atau pembekalan pengajar praktek ya. Yang pertama adalah seleksi, kemudian nanti ada pembekalan tahap 1, kemudian ada pembekalan tahap 2. Setelah itu nanti dinyatakan lulus tahap 3, Bapak dan Ibu nanti bisa langsung bertugas ya dan belajar di komunitas praktisi pendamping. Nanti Bapak dan Ibu ketika sudah lulus di dalam pembekalan, maka nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat sebagai pengajar praktek yang telah lulus. Kemudian di pembekalan tahap 1, materinya adalah kompetensi kunci pendamping guru penggerak. Kemudian pembekalan tahap 2, yaitu bedah modul calon guru penggerak dan persiapan lokakarya. Kemudian nanti di penugasan dan belajar di komunitas praktisi pendamping, nanti ada Facebook, ada WA Group, kemudian ada forum koordinasi rutin dengan P4TK. Kalau di Angkatan 4 ada P4TK, tapi nanti kalau di Angkatan 7 ada Balai Besar Guru Penggerak ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian apa saja tips suksesnya ya? Yang pertama adalah manajemen waktu. Bapak dan Ibu harus mengidentifikasi waktu ya, semua aktivitas yang akan dilakukan di kelas ya. Artinya Bapak dan Ibu nanti harus mengelola waktu antara tugas mengajar sebagai seorang guru dengan tugas yang nanti akan dilakukan oleh calon pengajar praktek ya, untuk belajar modul, bahan pembelajaran, membaca dan memahami buku panduan, dan tentunya adalah waktu aktif di LMS. Di LMS nanti ada model sinkron dan asinkron ya. Kalau sinkronus itu berarti nanti kita akan web meeting ya, atau menggunakan Google Meet atau Zoom meeting. Kemudian yang paling penting adalah atur untuk waktu dengan keluarga ya, karena keluarga adalah motivator kita ketika semangat kita mulai pudar. Jadi sukses pertama itu nanti tipsnya adalah manajemen waktu. Kita atur waktu kita sebagai guru di sekolah masing-masing dengan waktu nanti pembekalan calon pengajar praktek. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu yang kedua ya. Yang kedua adalah secara khusus pahami semua kategori aktivitas CPP. Bapak dan Ibu nanti setelah mendapatkan jadwal ya, silahkan dipahami ya aktivitas CPP-nya mulai dari yang sinkron atau webinar atau asinkron di LMS beserta waktu dan tanggalnya. Kemudian dibuat list daftar seperti tabel time schedule sehingga kita
paham kapan mempersiapkan dan melakukan kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu, kegiatan itu nanti akan muncul di WA group ya, bersama instruktur. Nanti akan ada WA group yang akan dibuat oleh panitia ya, dari Balai Guru Penggerak. Bapak dan Ibu silahkan dipetakan ya, kira-kira kapan jadwal pembekalan sinkron, kapan waktunya asinkron. Kalau untuk sinkron, Bapak dan Ibu, ini harus diperhatikan ya, karena itu adalah webinar atau aktivitas secara langsung, sehingga jangan sampai nanti berbenturan atau bersamaan dengan kegiatan kita mengajar di kelas. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat daftar aktivitas CPP. Kemudian yang ketiga, sinkronisasi dengan kegiatan lain. Ketika tadi sudah terpetakan kegiatan CPP-nya ya, tanggal berapa harus belajar mandiri, tanggal berapa harus belajar sinkron, maka Bapak dan Ibu harus mensinkronisasi kegiatan lain. Ya, contohnya adalah ketika kita ada kegiatan sinkronus pada hari Senin, sedangkan di hari Senin itu ada kegiatan mengajar di kelas, maka Bapak dan Ibu harus mengupayakan bagaimana kegiatan di kelas itu tidak ada masalah ya, apakah diberikan tugas atau apakah diganti jam mengajarnya. Yang jelas untuk kegiatan CPP ya atau pengajar praktek yang sinkronus ini tidak bisa mengikuti kegiatan kita. Jadi kita yang harus mengikuti kegiatan CPP. Jadi ini penting untuk melakukan sinkronisasi kegiatan lain. Kemudian yang keempat adalah komunikasi ke pihak terkait, Bapak dan Ibu. Ketika semua jadwal CPP sudah teridentifikasi, maka langkah penting selanjutnya adalah komunikasi ya dengan atasan, baik itu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sampaikan secara berkala ya dan jauh-jauh hari jadwal CPP kita, sehingga kita nanti tidak ada masalah ya di dalam kegiatan atau tugas kewajiban kita di sekolah, sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas sebagai seorang guru, juga bisa melaksanakan tugas sebagai calon pengajar praktek ya di dalam mengikuti pendampingan pembekalan ya sebagai calon pengajar praktek di tahap 3. Kemudian jangan lupa komunikasi dengan fasilitator dan instruktur ya Bapak dan Ibu ya, sehingga ketika nanti kita di absen ternyata kita tidak ada, nah itu nanti jadi persoalan ya. Harapannya nanti ketika pembekalan secara daring, pembekalan secara sinkron, ketika kita tidak hadir, tidak bisa menghadiri secara langsung ya, maka kita harus komunikasi ya dengan instruktur atau fasilitator. Kemudian yang terakhir adalah jaga ibadah dan doa keluarga Bapak dan Ibu. Jadi meskipun kegiatan CPP ya sangat padat, maka jangan sampai meninggalkan ibadah ya Bapak dan Ibu ya. Ini penting sekali. Untuk yang muslim ketika waktunya sholat ya silahkan sholat ya. Minta izin sholat karena ini penting sekali. Jangan lupa minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua juga sangat penting. Demikian Bapak dan Ibu 5 cara ya yang menjadi kunci menurut saya ya bagaimana pembekalan di tahap 3 nanti ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh jadwal kegiatan calon pengajar praktek ya. Di sini waktu itu mulai pukul 8 ya sampai pukul 5. Jadi rata-rata memang kegiatan pembekalan calon pengajar praktek atau seleksi tahap 3 itu dimulai pagi jam 8 sampai pukul 5 sore. Tapi tidak semuanya nanti ini bersifat sinkronus ya. Kadang ada yang asinkron yaitu mengerjakan soal-soal, memahami modul-modul di LMS. Kemudian ini adalah contoh kegiatannya. Di sini adalah kegiatan 2, persiapan platform pembelajaran. Durasinya adalah 2 JP, medianya adalah LMS, web meeting, PPT, buku pegangan. Di sini nanti sudah ada langkah-langkahnya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu CPP akan mendapatkan buku pedoman atau buku pegangan di dalam mengikuti pembekalan di tahap 3. Kemudian tetap nanti akan ada aktivitas Bapak dan Ibu di LMS, kita harus memperjuangkan centang biru ya istilahnya,
sebelum kita mendapatkan centang biru atau centang hijau, tentunya kita harus sudah mengupload ya, atau mengikuti beberapa aktivitas yang sudah disiapkan di LMS dengan alur Merdeka. Kemudian ini tadi Bapak dan Ibu ya, beberapa kegiatannya. Kemudian Bapak dan Ibu semoga sukses ya dan lulus tahap 3. Bapak dan Ibu, kuncinya adalah tadi ya, manajemen waktu, bagaimana kita mengatur waktu antara kegiatan pembekalan atau seleksi tahap 3 dengan kegiatan kita sebagai guru. Kemudian jalin komunikasi dengan beberapa pihak, khususnya kepala sekolah ya, karena ketika kita nanti sedang melaksanakan pembekalan dan harus fokus, maka kemungkinan kita juga akan tidak bisa mengikuti kegiatan dari sekolah itu, termasuk kegiatan mengajar. Jadi antara kegiatan sekolah dengan kegiatan pembekalan ini juga harus berjalan bersamaan dengan baik. Jadi intinya adalah di manajemen waktu dan komunikasi dengan pihak terkait. Demikian Bapak dan Ibu, semoga sukses ya dan lulus tahap 3, khususnya untuk calon pengajar praktek angkatan 7 ya, yang saat ini sudah mendapatkan pengumuman lolos tahap 2 dan mempersiapkan diri untuk seleksi tahap 3 atau pembekalan pengajar praktek. Demikian, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Silahkan tekan tombol subscribe dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan materi saya berikutnya. Silahkan share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.